Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas materi penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi. Oke, selamat menyimak video kita hari ini. Ya, ini adalah contoh dari reaksi redoks yang akan kita setarakan nanti. Jadi ada Cr2O72- bereaksi dengan Cu+, menghasilkan Cr3+ dan Cu2+. Suasana yang terjadi pada reaksi redoks ini adalah suasana asam. Ya, bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks tersebut? Ya, berikut tahapannya. Yang pertama, anak-anak harus menuliskan secara terpisah. Jadi setengah persamaan reaksi reduksinya dan setengah dari persamaan reaksi oksidasinya. Jadi untuk persamaan sebelumnya kita sepih ya, kita bagi menjadi Cr2O72- menghasilkan Cr3+. Jadi cara singkatnya adalah cari saja reaksi yang mengandung atom-atom yang sama untuk memisahkannya. Kemudian Cu+ menghasilkan Cu2+. Jadi ini sudah menjadi setengah-setengah persamaannya. Ya, yang kedua tahapannya adalah setarakan unsur-unsur yang mengalami reaksi redoks, yaitu unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Setarakan dulu jumlahnya. Jadi dalam Cr2O72- menjadi Cr3+, yang belum setara adalah jumlah atom Cr. Jadi di sisi kiri maksud saya ada 2 atom Cr, sedangkan di sisi kanan masih ada 1 ya. Maka yang di sisi kanan kalian kalikan 2 koefisiennya agar sama-sama menjadi 2 atom Cr. Ya, untuk yang Cu+ menjadi Cu2+, jumlah atom Cu-nya sudah sama. Jadi sudah sama-sama 1. Ya, tahapan yang ketiga yaitu menambahkan molekul air atau H2O. Jadi berapa molekul H2O yang harus ditambah? Kalian harus melihat dulu suasana yang terjadi pada reaksi redoks tersebut. Ya, jika suasananya berlangsung pada suasana asam, maka molekul H2O ini harus ditambah pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Ya. Sedangkan jika suasananya suasana basah, maka molekul air ini atau H2O ini ditambah di ruas yang kelebihan atom oksigen. Ya, kita lihat saja langsung. Dalam reaksi yang pertama tadi, Cr2O72- menjadi 2 Cr3+. Karena ini suasananya asam, maka H2O ditambah pada ruas yang kekurangan atau tidak ada atom oksigennya. Jadi yang ditambahkan adalah di sisi kanan. Sebanyak berapa kekurangannya atom oksigen. Jadi di sisi kiri ada 7 atom oksigen, maka di sisi kanan harus ditambah 7 molekul H2O ya, untuk menyetarakan jumlah atom oksigennya. Ditambahkan 7 molekul H2O. Sementara untuk reaksi yang kedua, Cu+ menjadi Cu2+ itu tetap karena tidak ada mengandung atom oksigen. Ya, yang keempat adalah menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam dan ion OH- pada suasana basah. Jadi sebelumnya kalian sedang menambahkan molekul H2O, otomatis ada perubahan jumlah atom hidrogennya kan? Maka dari itu kita harus menambahkan ion H+ atau OH-, tergantung suasananya. Karena ini adalah suasana asam, maka yang ditambahkan adalah ion H+. Kita lihat, semula tadi kan kita menambahkan 7 molekul H2O ya. Berarti perubahannya di sini adalah penambahan 14 atom hidrogen ya. 2 kali 7 14 atom hidrogen. Maka di sisi kiri juga harus ada 14 atom hidrogen. Caranya adalah dengan menambahkan 14 ion H+ ini. Seperti itu.
karena suasana yang berlangsung adalah suasana asam. Ya, setelah itu tahapan yang kelima adalah setarakan muatan pada kedua ruas dengan menambahkan elektron. Kita lihat muatannya. Ya, semula ini adalah reaksinya 14H+ Cr2O72- menjadi 2Cr3+ dan 7H2O ya. Kita lihat berapa total muatannya ya di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi di ruas kiri sebelumnya adalah total muatannya kita hitung plus 1 untuk H+, plus 1 kali 14 adalah plus 14. Di Cr2O72- muatannya adalah min 2. Jadi plus 14 min 2 yaitu plus 12 di sisi kiri totalnya. Sedangkan di sisi kanan kita hitung plus 3 kali 2 yaitu plus 6 dari Cr3+-nya totalnya. Sedangkan dari 7H2O ini adalah netral alias 0 ya, tidak bermuatan. Maka di sisi kanan totalnya adalah plus 6. Maka berapa elektron yang bisa kita tambahkan agar muatannya setara? Jadi elektron tersebut harus ditambahkan di sisi kiri ya, agar di sisi kiri berkurang muatan positifnya. Ingat, elektron itu adalah bermuatan negatif, yaitu negatif 1. Yang ditambahkan adalah sebanyak 6 elektron. Jadi muatannya menjadi min 6 ya, untuk 6 elektron ini. Jadi min 6 tambah 12 yaitu plus 6 di sisi kiri. Di sisi kanan juga sudah plus 6. Maka total muatan di sisi kiri dan kanan sudah setara. Untuk reaksi yang kedua, Cu menjadi Cu2+, ini juga perlu kita setarakan muatannya. Jadi semula di sisi kiri ini adalah plus 1 ya. Di sisi kanannya adalah plus 2. Maka yang ditambahkan elektronnya adalah di sisi kanan, agar di sisi kanan berkurang muatan positifnya ya. Jadi di sini ditambahkan sebanyak 1 elektron. Jadi plus 2 dikurang 1 yaitu plus 1. Jadi di sisi kiri sudah plus 1, di sisi kanan juga sudah plus 1. Ya, tahapan yang keenam, kalian harus menyetarakan jumlah elektronnya ya. Jadi reaksi pertama seperti ini, reaksi kedua ini kita lihat di sini ada 6 elektron yang kalian tambahkan ya. 6 elektron yang ditangkap, sedangkan di reaksi yang kedua ada 1 elektron yang dilepas. Jadi ini reaksinya reduksi, penangkapan elektron. Reaksi yang kedua adalah oksidasi, pelepasan elektron. Maka disetarakan jumlah elektronnya ini 6 dan 1, maka sama-sama dijadikan 6 ya. Jadi reaksi 1 tetap alias dikalikan 1 semua koefisiennya. Untuk reaksi yang kedua dikalikan 6 semua koefisiennya ya, agar jumlah elektronnya sama. Jadi kalian bisa lihat perubahannya di sini, koefisiennya setelah dikalikan 1 tetap, kalikan 6 reaksi yang kedua seperti ini ya. Ya, kalian bisa cermati. Setelah itu kita perlu menjumlahkan kedua persamaan tersebut, karena ini masih setengah-setengah persamaannya ya, setengah persamaan reduksi, setengah persamaan oksidasi. Ini dijumlah. Ya, caranya menjumlah seperti hukum Hess ya, waktu di kelas 11, carilah spesies-spesies yang sama. Ya, jika dia berseberangan atau berbeda ruas, maka itu artinya dikurang atau disederhanakan. Jika dia spesiesnya sesama ruas atau sesama, misalnya di kiri dengan di kiri, di kanan dengan di kanan, itu artinya dijumlahkan. Jadi seperti ini, yang sama spesiesnya adalah 6 elektron ini. 6 elektron ini di kiri, kemudian di bawahnya 6 elektron ini di kanan, jadi dia dikurang ya, atau disederhanakan. Jadi habis ya.
kebetulan sama, 6 kurang 6 ya habis. Jadi kita lihat lagi apakah ada spesi yang sama. Tidak kan? Maka tulis saja persamaan reaksi bersihnya, net reactionnya seperti ini. Jadi sisa 6Cu plus tambah 14H plus tambah Cr2O72- ya. Jadi kalian data apa saja yang sisa di sisi kiri tanda panah reaksinya apa saja itu tulis, yang di kanan apa saja yang sisa setelah disederhanakan, ya. Jadi di kanan ada 6Cu2 plus 2Cr3 plus dan 7H2O. Ya, jadi dapat disimpulkan persamaan reaksi setaranya yaitu 6Cu plus bereaksi dengan 14H plus bereaksi dengan Cr2O72- menghasilkan 6Cu2 plus dan 2Cr3 plus dan 7H2O. Nanti bisa dicek juga untuk setara tidaknya reaksi berikut, ya. Ceklah jumlah dari atomnya dan jumlah dari muatannya harus sama di sisi kiri dan sisi kanan. Begitu caranya mengecek reaksi redoksnya sudah setara atau belum. Jika masih ada yang belum sama, berarti reaksi yang kalian setarakan masih ada yang salah tahapannya, ya. Ya, seperti biasa ini adalah exercise atau latihan yang bisa kalian coba menjawab sendiri atau bisa berkelompok. Ya, silahkan aplikasikan yang sudah saya jelaskan tadi. Berikut ada 5 soal. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya terkait metode penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Silahkan kalian simak video ini baik-baik, bisa diulang-ulang. Jangan lupa untuk selalu bertanya jika menemui kendala, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.